Bapak Pendeta Andreas, kita akan memulai persekutuan kita dengan memasuki saat teduh. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu diundang untuk berdiri. Kita akan memulai dengan mars kita, mars usia indah. Dengan penuh semangat kita menyanyi dan sukacita juga. Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk membuka persekutuan kita.
Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, ada sukacita yang kami rasakan di pagi ini karena berkat penyertaan Tuhan kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Andreas. Kiranya Tuhan mengkuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan jam persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba pada ruang kesaksian, kami mengundang Bapak-Bapak Ibu. Saya akan membacakan dari Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kami undang Bapak-Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi, membagi pengalamannya mengenai kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan dari PKJ 239 ayat 1 dan 2. Mari silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin ada yang mau memberi kesaksian.
Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan menceritakan suatu kesaksian. Ibu-ibu yang di belakang dengar ya suara saya? Ya. Oh begitu ya. Kita kilas balik ya ibu-ibu. Kita kilas balik, yaitu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lahir atau juga ada yang belum ya, sekitar tahun 1942. Wah, belum ya. Waktu itu kita tahu kan dalam sejarah bahwa tahun 1942 itu Jepang menjajah Indonesia. Nah, para pemuda semua diharapkan untuk masuk menjadi tentara Jepang, terutama pemuda-pemudanya. Nah, ini termasuk almarhum ayah saya. Beliau mendaftar dan diterima sebagai pasukan Jepang dengan istilahnya menjadi heiho. Ya. Nah, beliau ditugaskan oleh Jepang, pemerintah Jepang ke Kalimantan. Di sana tepatnya yaitu di provinsi di Kalimantan, di Balikpapan. Dan lebih tepat lagi di rumah sakit, karena beliau seorang medis, beliau ditugaskan di rumah sakit di daerah Penajam. Nah, Bapak Ibu sekarang tahu kan Penajam sekarang menjadi IKN, ya kan? Tapi pada waktu itu masih hutan belantara, tetapi ada rumah sakit besar di sana yang didirikan oleh Jepang. Nah, beliau bertugas di sana selama kurang lebih 3 tahun. Karena pada tahun 1945 Jepang menyerah, jadi Indonesia merdeka. Semua tenaga medis di daerah Penajam, tenaga medis Jepang maksudnya ya, semua ditarik. Jadi tinggal tenaga medis Indonesia. Tetapi waktu itu Bapak memutuskan ingin pulang ke tanah Jawa. Beliau minta izin kepada dokter kepala yang waktu itu sudah digantikan orang Indonesia bahwa akan pulang ke Jawa, tepatnya Jawa Timur. Beliau mengizinkan, terus beliau mengatakan, kamu saya kasih surat ya, nanti surat ini serahkan kepada Dokter Sumarno di Jakarta, yaitu di Markas Palang Merah Indonesia, daerah Kramat Raya. Saya lupa nomornya 58 atau 48, dan sampai sekarang tetap menjadi kantor PMI di Kramat Raya itu. Dengan beliau surat itu dilipat baik-baik, karena waktu itu belum ada plastik ya Bapak Ibu, jadi dibungkus dengan daun pisang. Dibungkus berlapis-lapis daun pisang, kemudian dikantongin. Nah, beliau akan pergi ke tanah Jawa karena Jepang sudah meninggalkan Indonesia, jadi tidak ada pesawat dari Balikpapan menuju ke tanah Jawa. Adanya itu kapal laut. Kapal laut itu berangkatnya dari Banjarmasin. Bapak dengan temannya berlima, 2 orang termasuk Bapak Kristen, yang tiga adalah warga Banjar beragama Muslim. Mereka berlima memutuskan untuk ke Banjarmasin dengan jalan kaki. Bapak Ibu bisa membayangkan Balikpapan Banjarmasin itu berapa ratus kilo ya, tidak ada kendaraan. Nah, mereka mengatakan hanya satu, pertolongan Tuhan. Mereka berlima berdoa sebelum berangkat, mohon pertolongan Tuhan karena mereka akan menembus hutan belantara.
Pada waktu berjalan dengan membawa perlengkapan, bertemu dengan orang Dayak. Orang Dayak ini menanyakan, "Bapak mau kemana?" "Mau ke Banjarmasin." "Jalan kaki?" "Iya." "Nah, kalau Bapak jalan kaki, saya sarankan Bapak membawa kelambu ya, pancing, garam, beras, dan obat-obatan. Ya, karena mereka dari rumah sakit otomatis membawa ya obat-obatan. Mereka berlima ini ya puji Tuhan menurut apa yang dikatakan orang Dayak. Jadi barang-barang yang tidak perlu ditinggal, mereka membawa selambu, garam, kemudian pancing, dan beras. Kemudian orang Dayak ini mengatakan, "Bapak nanti dari sini akan masuk ke desa mana?" Rupanya orang Dayak ini hafal ya Bapak Ibu ya, ditunjukkan. Nah, alangkah baiknya kalau Bapak bisa menginap, kalau tidak ada desa, menginap di pinggir sungai. Betul, mereka berjalan menempuh hutan ya. Kalau bertemu dengan desa, menginap di desa, kalau desa itu desa Muslim, Bapak dan teman-temannya menginapnya di musola. Tetapi kalau desa Kristen, mereka menginapnya di tempat Pak Lurah. Tetapi kalau sudah kemalaman di hutan, mereka mencari sungai. Di Kalimantan itu hampir banyak sekali sungai. Di situ memasang kelambu. Karena apa? Nyamuknya luar biasa. Kalau kita mungkin begini ya, tapi kalau itu begini. Itu nyamuknya. Jadi dari dalam kelambu mereka mancing dan masak nasi. Itu perjalanan menuju Banjarmasin Bapak Ibu tidak cukup dengan hari, tetapi berbulan-bulan. Lebih banyak lewat hutan. Dan di mana kesempatan Bapak selalu bersama-sama berdoa, memohon selalu pimpinan Tuhan. Memang setelah beberapa bulan mereka sampai ke kota Banjar. 3 orang temannya tinggal di kota Banjar, yang 2 akan pergi ke tanah Jawa. Dan waktu itu ada kapal yang akan berlayar menuju Jakarta. Nah, Bapak menumpang kapal itu. Kapal itu masih berbendera Jepang, tetapi tidak memuat perlengkapan militer. Yang dimuat adalah warga sipil. Nah, pada waktu berlayar di tengah lautan, terjadi hujan lebat, ombak yang besar. Mereka melihat ada kapal terbang, dan kapal terbang itu kapal sekutu. Karena melihat bendera Jepang, kapal itu dibom. Padahal warga sipil yang naik kapal itu. Pada waktu kapal itu terbakar, kemudian mulai tenggelam, semua yang masih selamat menceburkan diri ke laut. Tidak terkecuali Bapak, terjun ke laut. Tetapi Bapak pada waktu terjun ke laut, beliau berteriak, "Tuhan Yesus tolong." Hanya itu. Kemudian masuk ke laut. Begitu timbul lagi di permukaan, di sebelahnya itu ada papan sebesar tubuhnya. Jadi Bapak naik ke atas papan dan bersyukur bahwa udara itu tidak panas pada waktu itu siang hari, dan ada gerimis, jadi beliau bisa minum air hujan. Itu berlanjut sampai malam. Jadi beliau sendirian melihat kanan kiri, hanya ada bekas-bekas kapal yang tenggelam, tetapi tidak melihat ada manusia. Hanya sendiri di tengah lautan, di mana-mana dilihat itu hanya air. Sampai malam hari. Besok paginya, itu puji syukur juga udara tidak panas, mendung-mendung, dan masih ada hujan rintik-rintik, beliau bisa minum air hujan. Sampai malam lagi. Keesokan harinya ada kapal nelayan yang akan pergi ke Jakarta, yaitu ke Tanjung Priok. Kemudian Bapak diselamatkan,
dibawa ke Jakarta. Jadi hanya yang dibawa hanya baju yang dipakai. Pada waktu sampai di pelabuhan Tanjung Priok, beliau bingung. Baru kali itu beliau di Jakarta. Waktu sedang kebingungan, beliau ditangkap oleh pemuda pelajar ya, pasukan tentara pelajar ya. Ditangkap, ditanya, tidak punya identitas apa-apa, semuanya sudah tenggelam. Beliau dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itu adalah pos tempat tentara pelajar. Otomatis karena ini waktu darurat perang, otomatis sidang. Di sidang diminta identitas tidak punya. Bapak lupa sama sekali. Harus menghubungi siapa? Semua keluarga ada di Jawa Timur. Karena tidak bisa menunjukkan identitasnya dengan jelas, dinyatakan sebagai mata-mata. Dan hukumannya, hukum perang pada waktu itu ditembak. Dan ditetapkan besok jam 10 pagi akan ditembak. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Nah, waktu itu ada penjaga di rumah itu di Rengas Dengklok mengatakan, Pak, Mas, gitu, sampean bajunya kena air laut, boleh nggak saya cuci? Nah, beliau dikasih pinjam kain sarung dengan kaos, bajunya dicuci. Semalam-malaman Bapak tidak tidur, hanya berdoa kepada Tuhan, dan beliau hanya bisa berserah. Begitu pagi, sudah sekitar jam 7, penjaga tadi mengatakan, ini bajunya udah kering, udah saya setrika. Begitu dipakai, mengancingkan baju, Bapak pegang apa ya ini, kok ada benda. Pas dikeluarkan surat itu tadi Bapak Ibu, dan suatu anugerah luar biasa. Surat itu masih terbungkus daun pisang, luarnya saja yang kering, dalamnya itu masih utuh. Dan waktu dibuka, tulisan itu masih dengan jelas kelihatan dan kering, sama sekali tidak rusak. Wah, beliau langsung mengatakan kepada kepala pasukan tentara pelajar, ditunjukkan surat itu. Waktu ditunjukkan langsung dia mengatakan, waduh, kenapa sampean baru sekarang ngomongnya, untung lo belum ditembak. Nah, karena beliau lupa, dan suatu anugerah dari Tuhan ya Bapak Ibu, berbulan-bulan kadang kalau singgah di suatu desa atau di mana, dicuci, ganti baju, dicuci, tetap masih utuh. Dan juga berkat Tuhan, loh waktu tenggelam kok baju itu yang dipakai. Kalau yang dipakai baju yang lain pasti tidak ada bukti surat itu. Nah, kemudian mereka mengatakan karena surat itu ditujukan kepada Dr. Sumarno, maka mereka mengantarkan Bapak ke tempat Dr. Sumarno di Keramat Raya. Setelah ketemu Dr. Sumarno mengatakan, kamu ini sudah ditunggu lama sekali kok baru kelihatan. Ya, Bapak menceritakan pengalamannya ya. Dan pada waktu itu Bapak bersyukur, langsung bersujud bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diterimanya. Nah, kemudian Dr. Sumarno mengatakan, baik, sekarang kamu pergi ke Jawa Timur, kamu sudah ditunggu di sana. Diberi bekal, berangkat ke Jawa Timur, ke daerah Malang, Pak Andreas tahu, ke daerah Malang, dan Bapak di sana ditugaskan untuk memimpin pasukan di daerah Pagak, Malang Selatan. Inilah Bapak Ibu, bahwa kita kalau berserah kepada Tuhan, di saat-saat genting, Tuhan akan memberikan anugerah luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bu Prio yang sudah membagikan tentang kasih Tuhan yang menyertai kita. Tuhan, puji Tuhan karena Tuhan selalu menolong pada saat yang tepat.
yang tidak kita pikirkan kapan mau kita ditolong. Selama kita berserah, selama kita memohon kepada Tuhan dan kita percaya akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita akan menyanyi dari PKJ 198 ayat 1 dan 3. Maaf dari KJ 198. Ayat 1. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikan Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kesaksian hidup dari saudara kami, Ibu Rini. Dan kami juga bersyukur pada hari ini kami juga boleh belajar dari firman Tuhan.
Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat kitab Yunus. Yunus pasal 2 ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 10, dan pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan Yunus pasal pertama ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat lagi pasal kedua, ayat 1 sampai 10. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara membaca ayat yang secara bertanggapan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Yunus pasal 2 ayat 1. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra dalam meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kau kunajarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini tema kita adalah apa, saudara? Yunus berbalik kepada Allah, ya. Ya, kita bicara tentang Yunus dengan tema berbaliklah kepada Allah, ya. Apa beda berbalik kepada Allah dan dengan berbalik dari Allah? Beda nggak? Beda. Berbalik kepada Allah artinya mungkin tadi sudah kenal baliknya kepada Tuhan. Tapi berbalik dari Tuhan, orang yang tadi ikut Tuhan sekarang menjauh daripada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Yunus bagaimana? Berbalik kepada Tuhan atau berbalik dari Tuhan? Berbalik kepada Tuhan akhirnya, ya. Tetapi ada saatnya dia juga justru berbalik dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Itulah yang kita baca tadi dari ayat yang pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Dia justru berbalik daripada Tuhan, bahkan dia lari dari Tuhan, ya. Kita membaca dalam Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amitai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Alkitab mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari Tuhan. Ya, 2 kali dikatakan jauh dari Tuhan. Dia pergi jauh dari Tuhan. Inilah kehidupan Yunus pada awal kitab Yunus. Dia pergi jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mempelajari kehidupan Yunus, dia adalah orang yang pernah berusaha lari daripada Tuhan. Ya. Dia lari dari firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepadanya, tetapi dia dengar nggak? Dia dengar dengan telinganya, tetapi tidak dengan hatinya. Dia mau lari dari firman yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Dia nggak mau nurut firman Tuhan, bahkan memberontak terhadap firman Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan memanggilnya ke Niniwe, karena dia tahu orang ini orang yang jahat. Tetapi Tuhan mau mereka bertobat. Tuhan suruh dia ke Niniwe untuk beritakan firman, tetapi dia lari dari panggilan Tuhan itu. Ya. Dan dia lari dari hadirat Tuhan. Ya, dari bagian firman Tuhan ini kita baca ya dalam ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai 2 kali dikatakan ya di dalam pasal 3 bagian terakhir juga. Lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Dia nggak mau dekat sama Tuhan, tetapi mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ya, jauh dari hadirat Tuhan, nggak mau. Ya, dan dia lari dari kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah suruh dia bangun, pergilah, beritakan firman kepada Niniwe, tetapi dia justru lari. Ya, Allah katakan bangun, dia justru turun, saudara. Bangun berarti ya. Tetapi kita dapat melihat kalau dalam bahasa Inggrisnya kan, dikatakan Yunus pergi ke Yafo. Dalam bahasa Inggris went down, ya, pergi turun ke Yafo, ya. Bukannya naik tetapi turun, saudara. Ya, ini bukan hanya menyatakan dia bukan naik ke atas, tapi turun, bukan hanya secara geografis, tetapi spiritualnya justru demikian. Ya, dia tidak mau dengar lagi Tuhan, dia tidak mau dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Itulah kehidupan Yunus pada saat itu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan berbalik kepada Allah, makanya pertama-tama saya mengajak saudara, Yunus adalah orang yang pernah berbalik dari Allah, berpaling dari Allah, jauh berusaha melarikan diri dari Allah. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Yunus, ya. Tetapi kita bertanya di dalam hati kita, kenapa sih Yunus mau melarikan diri dari Allah? Kenapa sih dia mau berpaling dari Allah? Kenapa sih dia mau menjauhkan diri dari hadapan Allah? Jauh dari hadapannya. Kenapa sih? Pertama, karena takut. Bisa takut akan Allah, tetapi bisa juga takut kalau orang-orang yang tadinya membenci ya orang-orang Israel bisa berbalik kepada Tuhan. Ya. Ketakutannya ini kenapa? Karena ada kebencian mungkin di dalam hati Yunus ya terhadap orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe itu memang adalah orang yang terkenal sangat kejam sekali. Ya. Mereka terhadap tawanan itu sangat kejam sekali. Dan mereka pernah menyerang, ya Babel pernah menyerang Israel. Membunuh orang-orang Israel, menawan sebagian besar orang-orang Israel, dijadikan budak. Dan orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Ya. Memang pada saat itu Israel telah mengalami masa-masa yang suram. Mereka diserang Babel, mereka diserang Asyur, ya. Saudara, kota Niniwe ini adalah kota yang pernah menyerang orang-orang Israel. Ya, ketika Yunus disuruh ke Niniwe,
untuk dapat memberitakan kabar baik, justru dia tidak mau. Kenapa? Dia benci kepada orang-orang itu. Dia tidak mau mereka justru mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya. Dan dia tidak mau pergi dan mau lari daripada Tuhan, tidak mau lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Ya. Dan juga dia selama ini merasa, oh saya sudah nyaman demikian. Dia nggak mau lepas daripada zona amannya. Saudara, itu adalah keadaan daripada Yunus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Melalui pergumulan yang Tuhan izinkan dia alamin, akhirnya dia mau berdoa. Dan melalui doa itulah Yunus dipimpin berbalik kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan Yunus mengalami masalah. Ketika dia naik kapal menuju ke Tarsis, saudara, dia pikir dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Tetapi justru di dalam kapal itu Tuhan bentuk dia. Ketika dia sedang berada dalam kapal, terjadi ombak yang besar sekali. Ada badai, ada ombak, sehingga semua orang ketakutan. Ya, mereka berpikir, kenapa sih seperti ini? Mereka sudah berusaha untuk mengendalikan kapal, tetapi tidak bisa, ombak justru semakin besar. Sehingga mereka berpikir, tentu ada sesuatu. Apakah mungkin dewa kita marah sama kita? Ya, mereka mulai berpikir siapa ini yang menyebabkan. Tetapi untung pada saat itu Yunus sadar kapal itu mengalami hal itu karena dia. Dan dia mau menyerahkan diri dan akhirnya dia dilempar ke dalam laut, ya. Dan orang-orang kapal di kapal yang lain bisa selamat, tetapi dia masuk ke laut, ya. Ya, seperti tadi yang disaksikan oleh Ibu Rini, ya. Ya. Ya, kalau Ibu Rini di sana ada dapat apa? Papan sehingga bisa mengambang gitu, ya. Ya. Tapi Yunus dapat apa? Dapat ikan. Ya, dia ditelan oleh ikan besar masuk ke perut ikan, saudara. Saya memang nggak bisa berpikir ya, ikannya sebesar apa ya, sehingga dia bisa masuk ke perut ikan itu. Ya, rongga di perut ikan itu seperti apa ya, sehingga dia di dalam perut ikan itu masih bisa bernafas, ya. Ya memang kalau kita melihat secara akal budi kita, wah rasanya itu gimana ya. Tetapi kita percaya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil gitu ya. Ya, dia dalam perut ikan dalam keadaan demikian, dia masih bisa berdoa kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam perut ikan dia berdoa kepada Allah. Di dalam Yunus pasal yang kedua ayat 1 dikatakan kepada kita, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, ya. Jadi ketika dia mengalami pergumulan, Tuhan izinkan kapal mengalami gejolak, ya, terombang-ambing, bahkan hampir tenggelam oleh badai dan ombak. Akhirnya dilempar ke laut. Yunus itu dimakan ikan. Di dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan, ya. Dan di dalam perut ikan itulah dia dapat mengalami suatu perubahan, ya. Semula dia lari dari Tuhan, tetapi di dalam perut ikan itulah dia kemudian berbalik kepada Tuhan di dalam doa, ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan orang, ya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya. Seringkali orang jauh daripada Tuhan pada masa senang atau masa susah. Ya, ada orang yang jauh daripada Tuhan ketika dia jatuh susah. Ada, ya. Tetapi lebih banyak orang yang jauh daripada Tuhan justru ketika mengalami senang. Semuanya serba enak, serba lancar. Wah, pikir nggak perlu Tuhan, ya. Banyak orang-orang Kristen di Eropa, di Amerika, yang dulunya negara-negara banyak orang Kristennya, bahkan disebut sebagai negara Kristen, sekarang mengalami post-Christian era, ya. Ya, KTP mungkin masih Kristen, tetapi nggak lagi kenal Tuhan. Bahkan banyak sudah nggak ngaku Kristen lagi, ya. Nggak ke gereja lagi, ya. Padahal dulu dikenal sebagai negara Kristen seperti Amerika, sebagai banyak negara di Eropa, banyak justru nggak ke gereja, saudara. Ya, kenapa? Hidupnya sudah makmur. Secara ekonomi, wah, secara fasilitas semuanya serba ada, hidupnya serba enak, semua tersedia. Justru membuat mereka akhirnya lupa akan Tuhan, ya, ya. Apakah ini bisa terjadi akan terus-terusan demikian? Belum tentu, saudara, ya. Kalau akhir-akhir ini kita dapat melihat Amerika dan juga Eropa justru mengalami kenaikan atau kemunduran. Ya, kemunduran.
Ya. Terjadi resesi, ya, keuangan mengalami inflasi dan juga keekonomian mereka jadi kurang bagus, saudara. Ya, apalagi dengan perang Ukraina ini yang berlarut-larut membuat kehidupan orang-orang di negara barat itu banyak yang susah sekali. Kalau dulu semua yang makmur, sekarang banyak yang susah, bahkan pengangguran banyak, orang-orang yang tunawisma semakin banyak. Ya, saya lagi berpikir apa sih maksud Tuhan saat ini? Apakah Tuhan mau seperti dulu ketika Inggris mengalami kesusahan dalam masa-masa industri dimulai, saudara, banyak orang susah. Justru di sana terjadi kebangunan rohani. Ya, apakah Tuhan mau mereka jalani kesusahan berat sehingga mereka berpaling kepada Allah? Ya, kita wait and see, ya, kita lihat saja. Tetapi Yunus justru dia berbalik kepada Tuhan pada saat dia mengalami kesusahan. Justru di dalam perut ikan dia bisa berbalik sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, kita melihat apa yang dia katakan dalam doa, ya. Melalui doa dia menggambarkan bagaimana situasi yang dialami dan dirasakan oleh Yunus, ya. Pada pasal yang kedua ayat 2 dikatakan, dalam kesusahan aku berseru, dari tangan dunia orang mati aku berteriak, ya. Dalam perut ikan dia bisa berseru kepada Allah, berteriak kepada Allah. Pada ayat ketiga dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Yunus pasal 2 ayat 4 katakan, telah terusir aku dari hadapan matamu. Ayat 5 katakan, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Lumbut lautan membelit kepalaku. Ya, ayat 6 katakan, aku tenggelam ke dasar muka bumi. Ayat 7 katakan, jiwaku letih lesu di dalam aku. Inilah kondisi Yunus pada saya itu menggambarkan kehidupan yang begitu seram, kehidupan yang begitu drastis sekali. Tetapi dalam saat itulah dia justru datang kepada Tuhan. Ya, ayat ke-7 justru mengatakan, ketika jiwaku letih lesu, teringat aku kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu, teringat aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada Tuhan ke bait-Nya yang kudus. Ya. Ketika dalam situasi yang begitu down sekali, keadaan begitu teruk sekali, keadaan begitu tragis sekali, ya, dia justru teringat akan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa Yunus. Ya, satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, enak ya kalau hidupnya serba enak, serba lancar, ya. Ya, enak nggak kalau hidup semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja? Ya, oh bahaya, ya. Orang yang kenapa ya di jalan tol sini ke Cirebon itu lewat apa? Tol apa? Cipali, ya. Ya, banyak kecelakaan. Kenapa? Karena jalannya terlalu enak, terlalu lurus. Ya. Jadi seringkali orang terlalu lurus gimana? Ngantuk. Begitu tek, kecelakaan sebenarnya. Ya. Justru bukan karena jalannya rusak, tapi justru jalannya terlalu bagus, enak. Ya. Ya, akhirnya orang bisa ngantuk, ya. Kuda yang selalu jalannya lurus saja, ya, sama kuda yang harus jalan belok-belok dan juga harus naik turun, mana yang sehat? Ya. Ya. Kuda yang setiap hari pergi ngantar tuannya lurus-lurus aja dengan jalan itu. Kuda yang harus jalan naik turun gunung berkelok-kelok akan lebih sehat. Betul nggak? Ya. Saudara, Tuhan juga izinkan kita mengalami masa-masa kita harus jalannya belok-belok, naik turun, justru untuk membentuk kita. Ya, kadang-kadang kita pikir, ya aduh, kenapa sih saya ngalami kehidupan yang seperti ini? Saudara, dalam keadaan seperti itu, apakah saudara mengeluh? Ya, akhirnya saudara marah sama Tuhan, atau justru saudara semakin dekat sama Tuhan? Ya, Rasul Paulus, dia pernah datang sama Tuhan, dia berkata, ya Tuhan, kalau boleh biarlah ambil duri dari dalam dagingku ini. Ya. 3 kali dia berdoa, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus sadar, oh kalau gitu aku terlebih suka di dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan semakin nyata. Ya.
Saudara, kita nggak tahu apa duri dalam daging. Ada penafsir mengatakan duri dalam daging adalah penyakit dia. Ya, ada yang mengatakan penyakit mata. Ya, sehingga dia nggak bisa lihat dengan baik, sehingga dia seringkali nulis besar-besar ya. Dia suruh Lukas dan atau asisten yang lain nulis, tapi di bagian belakang dia, ini aku tulis dengan besar-besar. Kenapa? Karena matanya nggak bagus. Ada yang mengatakan, oh itu semacam sakit malaria, kalau menyerang dia itu menggigil sekali, menyakitkan sekali, atau yang lain. Nah, tetapi ada yang mengatakan itu adalah iblis yang menggocok oleh orang-orang yang menyerang dia, baik dari luar dan khususnya juga dari dalam yang gereja yang nggak suka sama dia, nggak tahu bagaimana. Tapi satu yang tidak membuat dia nyaman, membuat dia merasa menderita. Ya, dia minta Tuhan angkat, tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, dalam hidup saudara pernah mengalami susah nggak? Ya, waktu susah mengeluh atau berseru kepada Tuhan? Ya, berseru sama Tuhan, puji Tuhan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit. Ya, kesulitan itu bisa dipakai iblis sebagai cobaan untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan bisa jadikan itu sebagai ujian untuk membuat kita naik kelas. Ya, seperti yang dialami oleh Ayub. Iblis memakai kesusahan untuk mencobai Ayub supaya jatuh. Tapi Tuhan izinkan karena Tuhan percaya Ayub bisa lewatin itu. Dan akhirnya terbukti Ayub itu kuat. Semua diambil, ya kan? Iblis berkata, ya Ayub ikut Tuhan karena dia serba enak. Semuanya dijaga sama Tuhan. Tuhan berkati dia, berkati anak-anaknya, berkati usahanya, semuanya bagus. Coba diambil. Pasti dia akan tinggalkan Tuhan, kutuknya Tuhan. Ya Tuhan izinkan. Ya kalau begitu saya serahkan, tapi jangan sayangkan nyawanya, jangan ambil nyawanya. Iblis datangkan cobaan itu. Ayub katakan apa? Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Semua diambil dalam satu hari, hartanya habis, harta orang kepada itu ternak ya. Dalam satu hari semuanya. Ada orang mengatakan jangan simpen telur pada satu keranjang. Ya. Kalau di dalam satu keranjang jatuh keranjang semua telur pecah kan. Jadi taruh keranjang. Makanya orang sekarang juga jangan simpen uang di satu bank. Bang ya kan. Tapi si Ayub ini udah pinter ya. Kudanya kemana, ya, lembunya di mana, dombanya di mana, untanya bukan satu tempat. Tetapi dalam satu hari semuanya itu mati atau dirampok orang dengan kasus yang beda-beda. Anaknya juga lagi pesta tiba-tiba ambruk, mati semua. Bukan di tempat yang sama, nggak di keranjang sama, semuanya bisa kena. Kok bisa begitu, saudara? Karena ada oknum yang di belakang yang izinkan. Waduh, saudara bayangkan Ayub alamin. Ya, kadang-kadang kita berpikir gimana ya? Waktu usaha kita susah aja kita udah ngeluh ya. Ya, uang jajan dikurangin aja kita udah. Kalau orang daerah kami bilang udah merepet gitu ya. Udah ngomel terus gitu ya. Ya, kadang-kadang kita dapat kurang aja sudah nggak suka ya. Kita nggak berpikir wah kenapa ya? Mungkin suami saya agak kurang atau istri saya kurang atau anak saya mungkin lagi keadaan kurang. Waduh, kita tahu kan serba terima aja ya. Waktu susah bisa nggak ngalami susah? Wah sekarang ini banyak orang susah ya. Ya dari koran yang saya baca dan juga analisa, pada akhirnya orang-orang kelas menengah itu justru ya kehidupan semakin susah menurun ya. Mungkin di antara kita ini ada yang alamin yang kelas menengah semakin turun saudara, atau anak kita atau mantu kita semakin turun. Otomatis ya yang tadinya 1 bulan bisa kasih 20 juta sekarang kasihnya cuman 10 juta. Yang tadinya kasih 10 juta, sekarang kasih 5 juta. Yang tadinya kasih 5 juta, sekarang kasih 3 juta, ya kan? Kurang, ya kan? Gimana? Waduh, gimana itu? Biasanya kasih saya nggak segitu, kenapa? Gitu kan? Bisa gitu nggak? Ya, saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Coba mengerti. Kenapa sih?
ya aja ngomong. Kalau dia berfoya-foya akhirnya kasih kita kurang, ya nggak mesti ya. Tapi kalau susah ya kita mau sama-sama susah, ya kan. Ya. Saya pernah bicara sama satu orang pada hasil krismon, biasa suaminya kasih dia sekian, waktu itu kurang, tiap hari berantem, ya kan. Ya, suaminya sampai stres, saudara. Akhirnya ketemu sama pendeta. Dia datang sama 2 pendeta. Untung 2 pendeta punya pandangan sama, ya kan. Cobalah sesuaikan kehidupan, ya, dengan keadaan yang sekarang ada, supaya bisa sama-sama jalan baik, ya. Saudara, kadang bisa susah, ya. Oh, tadi sehat-sehat, tapi sekarang mulai sakit, ya kan. Waduh, encok. Tuhan, kenapa saya gini ya? Dulu saya sehat tapi sekarang kok sakit-sakitan. Ya, ada ya. Dulu umur berapa? Sekarang umur berapa? Ya, beda dong ya. Ya. Makanya orang bilang kalau kita semakin tua, ya semakin apa, saudara ya? Semakin sehat. Ya, sehat jasmani lah. Kita doakan supaya saudara baik-baik saja, sehat-sehat ya. Saudara, tapi kita sadari semakin ada umur pasti semakin lemah, ya. Mulai budek, ya. Mulai apa? Banyak B-nya ya. B apa itu? Budek, burem. Terus apa lagi? Botak. Terus apa lagi? Banyak B nih. Beser. Ya. B apa? Bawel. Terus B apa lagi? Wah, banyak B-nya, saudara ya. Tapi B yang gak enak semua. Ya. Itulah kondisi. Mau terima enggak? Tapi nggak mau diterima ya keadaannya gimana? Ya, mau nggak mau diterima dengan baik. Ya, tetapi ya kita harus jalani dengan baik. Apa yang kita bisa perbaiki ya kita perbaiki. Apa yang nggak bisa diperbaiki ya terima dengan baik. Ya seperti doa satu orang yang sangat terkenal ya dari Asisi ya. Dia bilang, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengerti ya apa yang aku bisa rubah, apa yang aku nggak bisa rubah, dan bagaimana aku bisa membedakan keduanya. Betul nggak? Ya. Jadi kita harus melihat hidup itu nggak selamanya baik ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita susah, ya. Tetapi biarlah dalam keadaan itu justru kita nggak jauh dari Tuhan, justru kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan izinkan Yunus yang sudah berpaling daripada Tuhan, lari daripada, mengalami masa-masa yang susah. Justru dalam masa susah itu dia dapat berpaling kepada Tuhan, ya. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa itu dia mengalami satu pembaruan, ya. Dalam Yunus pasal 2 ayat 8 ya, dia mulai menyadari saudara bahwa orang menyembah kepada berhala itu sia-sia ya. Pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia, meninggalkan setiamu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Dia mengalami suatu pembaharu yang luar biasa, ya. Dia mengalami, waduh, semua berhala itu sia-sia. Orang menyembah Tuhan, tetapi keselamatan daripada Tuhan, dan dia mau bersyukur sama Tuhan, ya. Dan Tuhan mendengar doa Yunus, ya. Ayat 10 dikatakan, Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus, ya, ke darat. Satu pembaharuan yang luar biasa ya. Dalam ayatnya pasal 3 ya. Di situ kita dapat belajar bagaimana Yunus bertobat dan berbalik kepada Tuhan ya. Dalam ayat 3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini kesempatan kedua bagi Yunus ya. The second chance ya. Kesempatan kedua. Enggak setiap orang dapat kesempatan yang kedua. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita kesempatan kedua ya. Ya, oma opa pernah pacaran nggak dulu? Ya, pernah nggak? Atau dijodohkan dulu kayak zaman Siti Nurbaya? Ya. Dikasih nggak kesempatan waktu dia dikejar-kejar kan? Ya. Mula-mula langsung diterima nggak? Masih jual mahal ya. Ya.
Ibu Sinta waktu Bapak dulu dikejar langsung diterima, Bu? Sekali ya? Enggak ya? Ya, tapi dengan tekun ya. Setelah berapa lama dikejar itu baru dapat, Bu? Ya, Opa Oma masih ingat nggak dulu bagaimana pacarnya dulu ngejar-ngejar? Ya, ya, langsung dengan tangan terbuka gitu. Atau opa-opa atau oma-oma yang ngejar, ya. Biasa laki ngejar perempuan, perempuan ngejar laki-laki. Zaman dulu laki-laki ya, ya. Tapi sekarang bisa macam-macam. Saudara, Tuhan kasih kesempatan kedua bagi Yunus, ya. Waduh, luar biasa ya. Ya, dan Yunus ya menerima menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tuhan kembali memberi perintah yang jelas kepada Yunus. Bangunlah, pergilah, sampaikanlah berita yang difirmankan Tuhan. Ya, dan Alkitab katakan Yunus mentaati. Dia bersiap diri, dia pergi dengan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan itu ke sana. Dan akhir cerita orang Niniwe banyak yang bertobat. Luar biasa. Ya, biarlah Tuhan tolong. Ya, kita mau berbalik kepada Tuhan. Ada kalanya hal-hal tertentu terjadi pada kita, itu kesempatan bagi kita agar kita balik sama Tuhan. Yang terjadi itu bisa macam-macam ya. Ya. Ada saat-saatnya orang serba senang ya, tetapi tiba-tiba terjadi kok susah ya. Atau orang kadang-kadang semuanya serba lancar, tiba-tiba Tuhan kasih kejadian ya. Saya kenal satu orang, wah tadinya dia mulai undur daripada Tuhan. Tapi Tuhan kasih satu kejadian ya, dia lagi bawa mobil di jalan tol gitu ya. Tiba-tiba orang yang ada di depannya itu nggak tahu kenapa rem mendadak dan dia nabrak gitu. Tapi untung dia masih pakai seat belt gitu kan, sehingga dia dalam keadaan meskipun memar tetapi selamat ya. Waktu cerita itu dia berkata, ya saya bersyukur Tuhan masih kasih saya kesempatan. Maka saya mau hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan ya. Ya, kita kadang-kadang Tuhan kasih kesempatan-kesempatan untuk menjalani ya. Biarlah Tuhan tolong ketika Tuhan ingatkan kita mau berbalik ya. Kalau Tuhan masih mengingatkan berarti Tuhan masih sayang sama kita ya. Kalau Tuhan masih mau ingatkan, bahkan kalau Tuhan mau hajar kita, berarti kita disayang sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan sayang, dia biarin aja. Kalau orang Jawa, mbok los, kau mau gimana juga terserah. Kalau dia itu nggak enak ya. Tapi kalau Tuhan masih mau hajar, Alkitab katakan Tuhan masih sayang ya. Hajarnya bisa macam-macam ya. Biarlah pada saat kita dihajar sama Tuhan, kita justru mau datang sama Tuhan, berbalik, kita disadarkan oleh Tuhan ya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara? Apakah pernah berpaling kepada Tuhan? Atau justru saat ini kita sedang lari daripada Tuhan? Jauh dari hadirat Tuhan, ya. Kita justru berusaha lari dari firman Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, lari dari hati Tuhan, lari dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Mungkin karena kita kecewa sama Tuhan. Mungkin karena kita benci kepada sesuatu. Mungkin ada kesombongan dalam hati kita dan sebagainya. Kita lari daripada Tuhan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbaliklah kepada Tuhan Allah kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Nanti saya akan memimpin kita dalam doa dan sekalian doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, mulai kehidupan Yunus, Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana Yunus pernah berusaha lari daripada Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan tidak buang Yunus, tetapi Tuhan dengan kasih sayang justru mau memimpin Yunus untuk dapat berbalik kepada Tuhan. Kendatipun Yunus harus menghadapi masa-masa yang sulit. Dia menghadapi masa-masa yang gak gampang, membuat dia begitu bergumul,
bahkan membuat dia begitu lelah, membuat dia begitu down. Tetapi dalam keadaan yang seperti itulah, dia justru teringat pada Tuhan dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Melalui doa itu dia mengalami pembaruan di dalam Tuhan, dan dia dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Engkau yang mengerti keadaan kami masing-masing. Engkau tahu kalau kami jauh daripada Tuhan. Engkau tahu kalau kami sudah lari daripada Tuhan, lari dari firman-Mu, lari daripada kehendak-Mu, lari daripada kehidupan yang Tuhan kehendaki, lari dari panggilan-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat berbalik kepadamu, ya Allah. Tuhan Allah Bapa di surga, Kau juga mengetahui akan keluarga kami, anak-anak kami, mantu kami, cucu-cucu kami atau keponakan kami yang sudah lari daripada Tuhan, jauh dari hadapan Engkau, ya Allah. Kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan tolong agar dapat berbalik kepada Allah. Biarlah Engkau tolong, jangan buangkan mereka Tuhan. Tetapi biarlah dengan kasih-Mu Engkau dapat tuntun mereka. Bahkan kalau mereka bandel, biarlah Tuhan hajar mereka Tuhan, agar mereka dapat segera sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kami tahu orang yang Tuhan hajar karena Tuhan sayang. Kami mohon biarlah Tuhan tolong agar saudara-saudara kami ini dapat justru berbalik kepadamu. Pakailah kami Tuhan untuk dapat mendoakan mereka. Pakailah kami untuk dapat membimbing mereka. Pakailah kami untuk dapat memberitakan firman-Mu kepada mereka, agar mereka dapat mendengarnya. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka dan pikiran mereka untuk menuntun mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pit Hendra Harjono pasca jatuh. Biarlah Engkau yang menolong agar kondisinya semakin baik. Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Helena Karel pasca operasi mata katarak. Biarlah Engkau tolong agar hasil operasi baik dan Ibu Helena dapat melihat dengan baik. Kau menyertai, memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Engkau yang mengetahui Tuhan. Begitu juga mungkin ada di antara kami yang terganggu kesehatannya, namun kami masih bisa hadir. Biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk kesehatan semua pengurus beserta keluarga, kesehatan daripada semua anggota lansia usia indah ini dan seluruh keluarga. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Gendeng Serpong. Tuhan berkati semua pelayanannya baik ke dalam maupun keluar. Khususnya kami berdoa untuk proses pembangunan gereja. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami izin gereja Tuhan untuk izin untuk membangun. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau tolong dalam proses pembangunan berjalan dengan baik, dan biarlah dana yang dibutuhkan dapat tercukupi. Tuhan juga pimpin umat-Mu, Tuhan pimpin kami semua dapat ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa juga dengan syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 29 Agustus sampai 4 September. Kami berdoa untuk Bapak Yakub Sugiarto, Ibu Sri Hayati, Ibu Tehuni. Biarlah Engkau memberkati Tuhan agar semua tetap dalam kasih pemberian Tuhan, dipenuh dengan sukacita di hari ulang tahunnya ini, dan dalam bulan ini pun mereka tetap dalam mengalami kasih setia Tuhan dan selanjutnya. Tuhan berkati Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hari ini datang. Kau tahu keadaan kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Kau berkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, ayat hafalan Bapak Ibu, tolong ya Pak Calvin. Ya, dari Yoel pasal 2 ayat 13 ya, TB2 ya. Kita baca sama-sama 1 2 ya. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaikilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Yoel pasal 2 ayat 13 ya. 1 2 ya. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaikilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. 1 2 ya. Koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaikilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Yoel pasal 2 ayat 13 ya. Puji Tuhan ya. Kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengiringi dengan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1389. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, pemberian kami selamanya dari tangan-Mu juga asalnya. Kiranya persembahan syukur ini bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebagai penutup persekutuan ini, kita memuji Tuhan dari Pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat 1 dan 3 sambil berdiri. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang telah memimpin setiap kami. Kami senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan, baik ketika kami mengalami segala sesuatu berjalan dengan lancar atau ketika kami menghadapi rupa-rupa pergumulan. Karena kami tahu dalam semua itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan tidak pernah lepas tangan, tetapi Tuhan selalu mau turun tangan dan campur tangan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini dan kembali kepada masing-masing kami. Sebagian kami juga masih ada aktivitas lain, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami dan kami mau menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puja
Selamat siang Bapak Ibu. Saya mohon waktunya untuk warta ya. Warta untuk Rabu depan. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas yang telah membawakan firman pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Hetty, singers Ibu Indria Asuti dan Ibu Kristiana Kumala, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Lani Jayadi dan Ibu Tung Lianio, multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat, dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan atau Rabu depan yang akan datang, tanggal 11 September 2024, adalah temanya Daniel, ketekunan berdoa dan menyembah Allah. Diambil dari Daniel 6 ayat 5 sampai 12. Pembicara Pendeta Santoni Ong. Pemimpin pujian Ibu Yana Idris, singers Ibu Heliana Ocha dan Ibu Rismaya. Pemusik Ibu Yanti. Penerima tamu Ibu Maria Suhali dan Ibu Kok Ivy. Pembaca warta Ibu Rini Raharjo. Apakah hari ini ada yang baru pertama datang hadir bersama kami? Ada yang baru datang? Ada? Silakan Ibu. Oh, ada 3. Oh, ada 2. Nah, silakan memperkenalkan diri. Siapa namanya? Nama saya Inge Budiono ya. Karena udah 60 lebih, sekarang 61. Jadi saya ada di sini. Baru pertama kali ya. Malah kebetulan kok sama teman saya di Karangsaru dulu dari Semarang. Nama saya Lani Wijaya. Saya sebenarnya nganter mama. Mama saya udah 60 tahun. 60. Sorry, saya yang 60. Mama saya 90. Jadi mama saya ada demensia, cuman tinggal sama saya. Jadi saya antar. Saya diajakin sama Tante Sri Hayati. Ya. Saya Ibu Mary, pakai Ibu lagi. Mary aja. Boleh, ya. boleh. Ini hari pertama saya. Karena merasa sudah lansia jadi mulai datang. Ya, makasih. Ya ini tidak kebetulan kita ini bisa barengan ya pada hari yang sama, nggak ada janjian ya. Teman dari dulu Citra Garden ya, dari GKI Karangsaru saya. Teman-teman. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Terima kasih. Selamat datang Ibu-ibu.
Selamat datang kepada ibu-ibu, tapi ini lansia muda ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga Rabu depan kita ketemu lagi ya Bu. Ini ada pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 6 September, jadi lusa, Jumat, latihan angklung dan kegiatan melukis tidak ada. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi Jumat depan, Jumat lusa, tidak ada latihan angklung dan melukis. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Kita bertemu kembali pada Rabu yang akan datang. Semua sehat ya.